Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan memaparkan tentang tantangan dan masa depan tata kelola keuangan pemerintah. Saya Nur Wahyu Endang Sulastri, NIM 18 105 110 50 dan rekan saya Roy Suputra, NIM 18 10 511 047. Latar belakang: pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab penuh terhadap rakyat, berkewajiban dalam menyediakan pelayanan yang dapat membantu kebutuhan dari masyarakat. Pemenuhan kebutuhan masyarakat menuntut pemerintah guna menyediakan alokasi anggaran. Dengan adanya anggaran yang harus dikeluarkan sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat menuntut pemerintah untuk cermat dalam pengelolaan anggaran yang ada, sehingga pengelolaan anggaran yang tepat dapat meminimalisir tantangan dalam pengelolaan keuangan negara. Tantangan tata kelola keuangan pemerintah. Saat ini Indonesia menghadapi 3 tantangan fundamental yang harus dijalankan, yaitu demografi, perubahan teknologi, dan wilayah geografis Indonesia dalam pengelolaan keuangan. Yang satu, tantangan demografi. Tantangan besar dalam menghadapi pengelolaan keuangan negara yaitu terkait demografi, di mana kondisi jumlah penduduk produktif lebih banyak dibandingkan penduduk pada usia tidak produktif. Tantangan demografi ini apabila tidak dipersiapkan dengan baik, maka akan menjadi beban dan potensi masalah sosial serta ekonomi yang akan ditimbulkan, seperti jumlah pengangguran yang tinggi, konflik sosial hingga berujung kriminalitas, serta tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kondisinya di tahun 2020 sampai 2030, usia produktif 25 sampai 64 tahun akan mencapai 70% dari total jumlah penduduk. Usia non produktif di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun hanya 30%. Populasi penduduk yang besar dengan mayoritas yang merupakan generasi milenial, maka pengelola keuangan harus dapat mengembangkan sektor pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang berkelanjutan agar tantangan demografi bisa terkelola dengan baik, sehingga dapat terciptanya sumber daya manusia yang berkemampuan teknologi, berpikir kritis, dan kreativitas. Yang kedua, tantangan teknologi. Adanya perubahan arus teknologi yang sangat cepat, di mana dinamika teknologi dapat menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi negara. Perkembangan zaman dan canggihnya teknologi memunculkan tantangan dalam pengelolaan fiskal, di mana reformasi digitalisasi memerlukan desain dan perlindungan dengan aman. Inovasi teknologi selalu memaksa pemerintahan untuk mau bertransformasi, karena digitalisasi pengelolaan keuangan negara dapat memberikan keuntungan dalam hal efisiensi biaya, efektivitas pekerjaan pemerintahan, serta manfaat dalam hal tersedianya informasi yang lebih cepat lagi. Tantangan yang perlu diperhatikan dalam proses digitalisasi keuangan negara menurut GUPTA DKK 2018. 1. Pemahaman pemerintah dalam mengadopsi teknologi. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan harus diikuti dengan peningkatan kapasitas penguasaan teknologi. Yang kedua, dalam menerapkan pengelolaan keuangan secara digital, pemerintah harus memastikan inklusi digital, yaitu masyarakat dan perusahaan dapat mengakses dunia digital dan memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, reformasi kelembagaan yang saling melengkapi. Salah satu tantangan mengupayakan manfaat digitalisasi adalah upaya pemerintah dalam mengubah tradisi dan kemampuan tradisional dan mengelola keuangan negara secara berbeda. Yang ketiga, tantangan kondisi geografis.
Tantangan geografis Indonesia dalam pengelolaan keuangan, yakni Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan strategis, di mana kondisi geografis Indonesia terdiri dari kawasan perkotaan dan daerah terpencil, seperti di pegunungan, hutan, dan kawasan laut, sehingga masih minimnya perangkat yang lengkap untuk mengelola keuangan negara serta memiliki kerawanan bencana alam yang harus diantisipasi. Ya, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Di sini saya akan memaparkan tentang tantangan tata kelola keuangan di pemerintah daerah. Nah, di sini menurut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani bahwa tantangan tata kelola keuangan di pemerintah daerah yakni yang pertama yaitu keterlambatan penetapan APBD. Yang kedua yaitu mayoritas APBD dibelanjakan untuk gaji pegawai. Nah, yang ketiga yaitu belum adanya standar program kegiatan dari APBD dan masih terdapat tumpang tindih antara APBN dan APBD, antara kementerian dan lembaga yang masih melaksanakan fungsi yang sebetulnya sudah didelegasikan ke daerah. Yang pertama yaitu keterlambatan penetapan atau pengesahan APBD, di mana penyebab keterlambatan penetapan APBD yaitu biasanya disebabkan oleh yang pertama yaitu keterlambatan dalam penyampaian dokumen anggaran oleh kepala daerah selaku eksekutif yang diwakili oleh tim anggaran pemerintah daerah atau TPAD kepada DPRD selaku legislatif yang diwakili oleh Banggar atau Badan Anggaran. Yang kedua yaitu terjadinya ketidaksepakatan antara eksekutif dan legislatif atas program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan anggaran atau PPAS, prioritas plafon anggaran sementara, dan RAPBD atau rancangan anggaran pendapatan belanja daerah. Yang ketiga yaitu adanya usulan yang tidak diakomodir sehingga menimbulkan ketidakpuasan di salah satu pihak, terutama legislatif. Yang keempat yaitu adanya persoalan non teknis seperti kepala daerah sedang keluar daerah, sementara DPRD tidak mau membahas rancangan APBD tanpa kehadiran kepala daerah. Salah satu contoh nyata keterlambatan penetapan APBD ini terjadi di daerah kami, yakni di daerah Kabupaten Jember yang terlambat dalam penetapan APBD tahun 2020, di mana hal ini bermula dari keterlambatan pengajuan kebijakan umum prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS RAPBD tahun 2020 oleh Bupati ke DPRD. Selain itu, pembahasan APBD Jember tahun anggaran tahun 2020 juga tertunda karena adanya rekomendasi Mendagri terkait struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK Jember yang belum ditindaklanjuti oleh Bupati. Yang kedua yaitu mayoritas APBD dibelanjakan untuk gaji pegawai, di mana di sini adanya inefisiensi belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang berkisar hingga 75% dari total keseluruhan anggaran APBD. Inefisiensi APBD yang mencapai lebih dari 75% ini hanya habis untuk belanja gaji dan operasional saja, sehingga pembangunan daerah ini menjadi kurang, bahkan tidak dilakukan secara optimal. Nah, porsi belanja pegawai di dalam APBD berada di angka 36%, di mana yang dalam penggunaan anggarannya untuk belanja yang sifatnya bukan investasi, seperti belanja barang dan jasa, serta perjalanan dinas yang tinggi, sekitar 13,4%. Selain itu, ditambah lagi dengan belanja jasa kantor yang mencapai hingga 17,5%. Ya, tidak hanya itu saja, tetapi sebanyak 398 pemerintah daerah telah memberikan tunjangan tambahan kepada ASN daerah, di mana pemberian tunjangan tambahan yang seringkali tidak dikaitkan dengan kinerja ASN yang bersangkutan. Inefisiensi ini akan berdampak atau berakibat pada SDM di daerah masih belum mampu berkompetisi secara baik. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu belum adanya standar program kegiatan dari APBD, serta terdapat tumpang tindih antara APBN dan APBD, antara kementerian dan lembaga. Hal tersebut akan berakibat pada seringnya dana APBD tidak tersalurkan dengan baik, dan hal ini terjadi karena banyaknya program yang dikerjakan oleh pemerintah daerah yang penggunaan dananya untuk mengerjakan program-program yang kurang produktif, sehingga mengakibatkan penyaluran anggaran kurang fokus kepada prioritas daerah.
Selain itu, adanya tumpang tindih antara APBD dan APBN serta kementerian dan lembaga yang mendanai program sehingga berpotensi adanya duplikasi anggaran. Selanjutnya yaitu bagaimana mewujudkan masa depan tata kelola keuangan pemerintah dengan berprinsip good financial governance. Menurut Adam Tompkins, prinsip-prinsip good governance pengelolaan keuangan negara dalam bingkai good financial governance yang modern secara yuridis harus dituangkan dalam perangkat ketentuan hukum yang mengandung asas keterbukaan atau transparansi dan peran serta masyarakat atau public participation. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adapun ketentuan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang memuat prinsip-prinsip good financial governance sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 yang meliputi keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Undang-Undang Keuangan Negara merupakan tonggak reformasi dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Dalam rangka reformasi bidang keuangan negara perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama yakni adanya pengintegrasian antara rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan anggaran digunakan pendekatan. Yang kedua yaitu adanya penyatuan anggaran. Yang ketiga yaitu penganggaran berbasis kinerja. Yang keempat yaitu penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah. Yang terakhir atau yang kelima yaitu klasifikasi anggaran. Nah, terkait dengan laporan keuangan, good governance memiliki beberapa prinsip, yakni yang pertama yaitu prinsip kewajaran atau fairness, yang kedua yaitu prinsip akuntabilitas, yang ketiga yaitu prinsip transparansi, yang keempat yaitu prinsip responsibilitas. Tantangan tata kelola keuangan pemerintah baik secara demografi, teknologi, geografis, maupun tantangan tata kelola keuangan pemerintah daerah seperti halnya keterlambatan penetapan APBD, mayoritas APBD dibelanjakan untuk gaji pegawai, belum adanya standar program kegiatan dari APBD, serta masih terdapat tumpang tindih antara APBN dan APBD. Antara kementerian dan lembaga, tantangan ini harus dihadapi guna menjalankan sistem tata kelola keuangan yang baik, karena jika tata kelola keuangan tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya, maka akan mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam kenyataan jumlahnya bisa dibilang cukup besar, di mana hal tersebut akan berdampak pada masa depan bangsa sebab dapat menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional sehingga tidak dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Presentasi dari kami, apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.